Semakin moncer, Anies Baswedan kembali dihambat soal Pilpres 2024 gunakan Undang-Undang Dasar 1945. Dimulainya pesanan untuk terus memborbardir Anies Baswedan, terus mendegradasi Anies Baswedan. Ya, mereka nampaknya mulai makin kesulitan mencari celah-celah apa yang bisa dimainkan untuk menyerang Anies dari fakta-fakta dan data-data. Sehingga dibuatlah hoax-hoax. Anies ditunjukkan bahwa unggul sehingga semua waspada begitu mengantisipasi Anies Baswedan sebagai ancaman bersama sehingga harus dijegal begitu ya dari kontestasi Pilpres 2024. Anies ini sudah dimiliki publik. Jadi publik itu ingin agar Pak Anies itu maju di 2024. Namun demikian, jika ada orang yang berupaya menjegal Pak Anies Baswedan, tentu akan berhadapan dengan pendukung Pak Anies Baswedan. Indiknya memang udah diteken, tinggal dikeluarkan momentumnya tuh. Dan bagi Anies justru lebih lega karena dia tahu bahwa dia pasti dihalangi. Jadi dia mesti mulai dengan pikiran bahwa ke 2024 halangan pasti ada tuh. Ketika Anies Baswedan digoreng habis-habisan, berbagai berita yang diberitakan kepada Anies Baswedan justru semakin populer. Saya langsung cek dan isinya memang sangat mengerikan. Mungkin 99% fitnah. Dan fitnahnya ke Anies Baswedan gitu. Penuh caci maki yang penuh kebencian terhadap Anies Baswedan. Ini framing-framing begini nih yang mengerikan. Mengerikan karena mereka akan terpengaruh, sahabat-sahabat kita yang belum terlalu mengenal Anies Rashid Baswedan. Akankah Anies bisa dijegal begitu ya untuk bisa berlaga di Pilpres 2024 begitu? Nah, ini tentunya tidak semudah itu karena Anies Baswedan sudah menjadi sorotan publik ya, sehingga jika Anies disingkirkan atau dijegal maka harus berhadapan dengan publik pastinya. Pak Anies Baswedan punya banyak prestasi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka orang mengapresiasi agar Pak Anies maju di 2024. Kenapa begitu? Karena punya hasil, punya legacy atau punya warisan selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan itu sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Hal-hal yang remeh-temeh ini pasti distempelkan pada Anies sebagai upaya untuk membatalkan pencalonannya tuh. Jadi di atas kertas memang kekuasaan tidak menghendaki Anies. Itu lebih bagus sebetulnya diketahui dari sekarang. Jadi Anies bersiap-siap aja untuk masuk di dalam wilayah oposisi itu. Nggak usah lagi dia berpikir-pikir bahwa ya ini masih bisa siksak di dalam, nggak bisa itu. Karena dari awal udah pasti dia akan disingkirkan di situ. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa saat ini bakal capres Nasdem Anies Baswedan kembali dihambat dalam mengikuti pemilihan presiden 2024. Anies Baswedan sekarang semakin moncer karena saat mengunjungi beberapa daerah terlihat disambut dengan riuh oleh masyarakat. Baru mengunjungi 3 provinsi, Anies Baswedan telah mendapatkan banyak dukungan dan jika ia mengunjungi seluruh Indonesia, kemungkinan akan memenangkan setengah suara nasional. Efek berantai ini terus menggerus separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies. Ya udah, pemilu udah selesai sebenarnya. Kan ini euforia susah untuk dipahami, ujarnya. Orang menganggap ya mau siapa, kita orang Jokowi udah pokoknya Anies nggak ada lawannya tuh. Dan itu yang akan ditularkan oleh yang disebut volunteerism politik ini, kesukarelaan politik lanjutnya. Kemudian Rocky Gerung membandingkan dengan Presiden Joko Widodo yang harus mengeluarkan dana dan membuat acara terperinci untuk menarik dukungan. Sementara di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan untuk membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster, dan itu tertinggal dong, ungkapnya. Sedangkan Anies Baswedan sebaliknya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga saat berada di suatu daerah atau tempat maka akan ada pendukung yang mengikutinya dengan sukarela. Anies itu tanpa poster kemana-mana aja udah orang ikut kan, jadi itu soalnya karena itu akan dicari cara supaya Anies dihambat terus, ujar Rocky. Lantaran hal itu, Anies mencoba untuk dihambat oleh pihak tertentu agar tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan mulus. Salah satunya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ditakut-takutin, wah Anies itu kalau ikut perintah Undang-Undang Dasar asli, dia bukan Indonesia asli. Udah mulai begitu, pungkasnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat.
Seperti diketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara, Pasal 6 Ayat 1 berbunyi bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa saat ini bakal capres Nasdem Anies Baswedan kembali dihambat dalam mengikuti pemilihan Presiden 2024. Anies Baswedan sekarang semakin moncor karena saat mengunjungi beberapa daerah terlihat disambut dengan riuh oleh masyarakat. Baru mengunjungi 3 provinsi, Anies Baswedan telah mendapatkan banyak dukungan dan jika ia mengunjungi seluruh Indonesia, kemungkinan akan memenangkan setengah suara nasional. Efek berantai ini terus menggerus separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies. Ya udah, pemilu udah selesai sebenarnya. Kan ini euforia susah untuk dipahami, ujarnya. Orang menganggap ya mau siapa, kita orang Jokowi udah pokoknya Anies nggak ada lawannya tuh. Dan itu yang akan ditularkan oleh yang disebut volunteerism politik ini, kesukarelaan politik, lanjutnya. Kemudian Rocky Gerung membandingkan dengan Presiden Joko Widodo yang harus mengeluarkan dana dan membuat acara terperinci untuk menarik dukungan. Sementara di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan untuk membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster, dan itu tertinggal dong, ungkapnya. Sedangkan Anies Baswedan sebaliknya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga saat berada di suatu daerah atau tempat, maka akan ada pendukung yang mengikutinya dengan sukarela. Anies itu tanpa poster kemana-mana aja udah orang ikut kan, jadi itu soalnya karena itu akan dicari cara supaya Anies dihambat terus, ujar Rocky. Lantaran hal itu, Anies mencoba untuk dihambat oleh pihak tertentu agar tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan mulus. Salah satunya menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ditakut-takutin, wah Anies itu kalau ikut perintah Undang-Undang Dasar asli, dia bukan Indonesia asli. Udah mulai begitu, pungkasnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara, Pasal 6 Ayat 1 berbunyi bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli.